Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh. Saya Muhammad Muhajir Marta Diatmaja, penyuluh perikanan Kabupaten Sampang. Kali ini kita akan memberikan video materi mengenai persiapan tambak. Selamat menyaksikan. Kualitas air pemeliharaan dipengaruhi oleh kualitas air sumber. Sebelum masuk ke petakan tambak, air sebaiknya diperlakukan terlebih dahulu agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh udang. Pintu air atau inlet pemasukan air harus dilengkapi dengan saringan untuk mencegah masuknya hama, bibit predator, ikan pemangsa, dan barang lainnya yang membawa sumber penyakit. Ketinggian air dalam tambak minimal 80 cm dari dasar tambak. Tanah harus dapat menahan air dan menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh plankton sebagai pakan alami dan sebagai penyeimbang lingkungan. Pembuatan konstruksi tambak harus memperhatikan hal-hal berikut. Konstruksi tambak tradisional umumnya berbentuk segi empat, kecuali tambak intensif berbentuk bujur sangkar dengan luas antara 3.000 meter persegi hingga 5.000 meter persegi. Tambak semi intensif dan intensif harus dilengkapi dengan tandon pasokan dan tandon buang. Pematang tambak dibuat kedap air dan kuat atau kokoh. Petak tambak dilengkapi dengan pintu air masuk inlet dari tandon pasok dan pintu air buang atau outlet dari tandon buang. Dasar tambak harus dibuat miring, minimal 2 derajat menuju saluran pintu pembuangan outlet. Pada sistem tambak intensif pembuangan ke arah tengah atau central drain, ukuran saluran dan pintu air keluar disesuaikan luas petakan tambak. Perlunya disediakan peta instalasi pengolah air limbah atau IPAL setelah tandon buang. Dalam melakukan perbaikan konstruksi tambak yang sudah pernah digunakan siklus budidaya sebelumnya, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pematang tambak harus kuat dan tidak bocor. Jika terdapat kebocoran, segera lakukan perbaikan. Pemantauan dan perawatan pintu air pasok dan buang harus dilakukan secara berkala untuk menghindari kerusakan. Kemiringan dasar tambak dibuat mengarah ke pintu buang agar memudahkan penyiponan atau pengeluaran kotoran dan sisa pakan keluar tambak. Pipa harus dilakukan pemeriksaan secara berkala agar terhindar dari penyumbatan lumpur. Proses pengeringan tambak bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar tambak dan juga menghilangkan. Setelah air terbuang semua, dilakukan pengangkatan endapan lumpur. Proses pengeringan tanah dasar tambak dilakukan hingga tanahnya terlihat pecah atau retak dan warnanya terlihat cerah dan tidak berbau. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter atau pH soil tester di beberapa titik sebaran dasar tambak. Pengapuran dilakukan pada saat alkalinitas air kurang dari 100 mg per liter atau setelah hujan lama. Pengapuran menggunakan kapur dolomit yang berguna untuk menjadikan pH air meningkat tidak terlalu drastis, meningkatkan daya tampung air, memberikan zat kalsium dan magnesium yang diperlukan bagi pembentukan kulit udang, membantu memperbanyak pertumbuhan plankton yang baik bagi air tambak. Pemupukan lahan tambak bertujuan untuk memperbaiki kualitas air, meningkatkan plankton sebagai pakan alami sehingga mengurangi konsumsi pakan buatan. Proses pemupukan lahan tambak. Untuk tambak dengan dasar berpasir, sebaiknya menggunakan pupuk organik atau kompos. Penggunaan pupuk nitrat dan fosfat diaplikasikan di dasar tambak dengan perbandingan rasio nitrat dan fosfat berbanding 1:4 atau 1:6 dengan dosis pemupukan 1 ppm atau pupuk untuk pupuk SP36. Apabila salintas air tambak rendah, biasanya kurang dari 15 ppt, maka ditambahkan KCl sebanyak 1 ppm seminggu sekali. Demikian video materi mengenai persiapan tambak. Semoga dapat bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Saya Muhammad Muhajir Marta Diatmaja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.